Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali manasik haji dari kitab Al-Manhaj li Muridil Umrati wal Hajj karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah tadi kita membahas seputar miqat, sekarang kita masuk ke tema selanjutnya, itu anwa'ul ansaki, macam-macam nusuk atau macam-macam manasik. Beliau mengatakan rahimahullah, al-ansaku thalathatun, jenis-jenis nusuk haji ya, atau manasik haji itu ada 3. Pertama tamattu'un atau haji tamattu'. Yang kedua wa ifradun, haji ifrad, wa qiranun, haji qiran. Sebagaimana kita ketahui, haji ada 3, haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Apa itu tamattu, apa itu qiran, apa itu ifrad? Beliau mengatakan rahimahullah, fa tamattu, haji tamattu yaitu an yuhrima bil umrati wahdaha fi ashhuril hajj, yaitu seorang niat atau berihram dengan umrah saja di bulan-bulan haji. Fa idza wasala Makkah, apabila dia tiba atau sampai di Mekah, tawafa, dia melakukan tawaf, wa sa'a, melakukan sa'i lil umrah, untuk umrah, wa halaqa aw qassara, kemudian dia mencukur habis rambutnya atau memendekkan. Jadi semuanya amalan apa ini barusan? Tawaf, sa'i, cukur. Ini adalah amalan umrah. Fa idza kana yaumut tarwiyati, apabila tiba hari tarwiyah, wa huwal yaumul tsamin min Dzulhijjah, yaitu hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, ahrama bil haji wahdahu wa ata bi jami'i af'alihi, ya, maka dia berihram atau niat lagi untuk berhaji, lalu dia melakukan amalan-amalan haji seluruhnya ya. Jadi dengan kata lain, tamattu itu mendahulukan umrah, kemudian baru melaksanakan, setelah itu melaksanakan haji. Umrah sendiri, haji sendiri. Jadi dia melakukan 2 manasik di situ ya. Pertama umrah, kedua haji, yang masing-masing terpisah. Dan sudah disampaikan bulan-bulan haji apa saja? Bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi seandainya seseorang datang dia di bulan Syawal, kemudian umrah, nanti pas bulan Dzulhijjah dia akan berhaji, berarti nanti hajinya haji apa ini? Haji tamattu ya, hajinya haji tamattu ya, selama dia tetap mukim di sana ya. Dia tetap mukim di sana, tinggal di sana sampai nanti bulan Dzulhijjah ya, sampai tanggal 8 itu, maka ini nanti hajinya adalah haji tamattu. Jadi amalan hajinya, amalan umrohnya sendiri, amalan hajinya sendiri. Ini namanya tamattu. Adapun ifrad dan qiran nanti sama ya, amalannya hampir sama. Baik, saya ulangi, saya lanjutkan. Wal ifradu itu tadi tamattu ya. Dan antum terkhusus yang belum pernah haji mungkin belum ada gambaran. Kalau yang sudah pernah haji insyaallah sudah khatam lah ya, sudah paham ya. Jadi kalau tamattu ini pertama lakukan umrah sebagaimana antum melakukan umrah seperti biasanya. Setelah selesai nanti tanggal 8 baru melakukan amalan-amalan haji. Karena amalan haji dimulai dari tanggal 8. Tanggal 8 nanti mabit di Mina, kemudian 9 nanti apa? Wukuf di Arafah, 10 nanti banyak amalannya, 11, 12 atau sampai 13 itu nanti ada mabit di Mina dan melempar jumrah. Nah, itu amalan-amalan hajinya. Ya, umrah sendiri, amalan hajinya sendiri. Kemudian wal ifrad, adapun haji ifrad, an yuhrima bil haji wahdahu, seorang niat haji saja.
Jadi niatnya dari awal hanya untuk mengerjakan ibadah haji saja. Ya, fa idza wasala Makkah, apabila dia sampai Mekah, ya, tawafa lil qudum. Kemudian dia melakukan tawaf qudum, tsumma sa'alil hajj. Kemudian dia sa'i boleh. Tawaf qudum, ya, ini hukumnya apa bagi orang yang haji qiran atau haji ifrad? Hukumnya sunnah, ya. Tawaf qudum hukumnya sunnah. Jadi dia datang, ini tentu saja setelah melewati miqat, ya, setelah melakukan amalan-amalan di miqat, ya. Sesampainya di Makkah, dia melakukan tawaf qudum. Kemudian setelah itu dia boleh sa'i lil hajj, sa'i dengan niat untuk hajinya nanti. Wala yuhalliq wala yuqassir, ya. Tapi dia tidak melakukan apa? Tidak cukur rambut, tidak dipendekkan atau tidak dibotak. Wala yahillu min ihramihi, dan dia tidak halal dari ihramnya tersebut. Bal yabqa muhriman hatta yahilla ba'da ramyi jamratil aqabati yaumal 'id. Dia tidak ihram, tidak halal dari atau tidak tahallul dari ihramnya itu, akan tetapi dia tetap dalam keadaan berihram sampai nanti tahallulnya setelah melempar jumrah Aqabah pada hari ke-10, yaitu hari Idul Adha. Ya. Selesai? Jadi dengan kata lain, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, orang yang haji ifrad, dia ketika datang, dia mau tawaf qudum atau tidak, ya, maka dia dalam keadaan apa? Berihram terus sampai nanti tanggal ke-10 setelah melempar jumrah Aqabah, ya. Setelah tahallul kecil, ya, setelah tahallul pertama, atau nanti juga boleh tahallul kedua setelah selesai semuanya. Dan untuk sa'inya tadi, seandainya dia tawaf qudum, ya, setelah tawaf qudum boleh dia sa'i. Tapi wa in akhara sa'yal haji ila ma ba'da tawafil haji fala ba'as. Seandainya dia menunda sa'i hajinya tersebut sampai setelah tawaf ifadah atau tawaf untuk hajinya pada tanggal ke-10 atau setelah 11 juga boleh, maka itu boleh juga, ya, maka boleh juga, ya. Nanti antum akan mengetahui insyaallah secara rinci amalan-amalan haji seperti apa, sehingga akan lebih jelas lagi biidznillah, ya, apa itu ifrad. Intinya kalau tamattu tadi kan memisahkan antara umroh dengan haji. Antum setelah umroh selesai 4 amalannya tadi, berihram, tawaf, sa'i, cukur. Setelah cukur pakai pakaian biasa, ya, antum santai lagi, ya, makanya disebut tamattu, ya, tamatta. Dia bisa santai-santai, bisa melakukan sesuatu yang haram ketika dalam keadaan ihram, ya. Dia tidak ada larangan-larangan ihram, yang ada larangan-larangan tanah haram, ya. Jadi dia bisa santai, ya. Anak kecilnya lagi musyawarah, ya. Wahai anak kecil, jangan musyawarah di sini, ya, suaranya kuat juga musyawarahnya. Adik-adik, musyawarahnya di luar, coba disuruh di luar, Mas. Taib. Sekarang bisik-bisik dia. Musyawarahnya bisik-bisik, bisik-bisik tetangga. Paham, ya? Kalau tamattu bisa, kalau tamattu dia dalam keadaan halal lagi. Kalau ifrad itu tidak ada halal kecuali nanti tanggal 10. Dari awal berihram sampai akhir dalam keadaan berihram terus, ya. Dari awal berihram di miqat sampai tanggal 10 nanti sampai tahallul awal, ya. Tanggal 10 dia dalam keadaan apa? Berihram. Jadi harus menjaga larangan-larangan ihram. Ya, makanya seandainya seorang dia melakukan ifrad dan datangnya di Syawal, wah ini berat ini. Ya. Paling tepat mendekati tanggal ke-9, ya. Tanggal 8 atau tanggal 9 boleh juga dia, ya. Berihram untuk haji tanggal ke-9. Boleh tidak? Boleh. Karena untuk tanggal 8 mabit di Mina sampai 9 itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini ifrad namanya. Dia niatnya hanya untuk haji dan pahalanya baginya hanya satu, yaitu pahala haji. Adapun ketiga, wal qiran. Dan qiran an yuhrima bil umrati wal haji jami'an. Seorang niatnya untuk umrah dan haji, ya. Manasiknya sama, amalannya sama dengan ifrad, perbedaannya sedikit nanti, ya. Tapi dia meniatkan dua.
Kalau ifrad tadi niatnya hanya haji saja, kalau qiran itu meniatkan dua. Apa sih qiran itu artinya? Qiran, antum tahu arti qarin? Apa artinya qarin? Masing-masing kita ada jin qarin, jin yang menyertai. Qiran, qarin itu berarti disertai, menyertakan antara keduanya, meniatkan antara haji dan umrah. Tamattu disebut tamattu karena dia bisa yastamti, ya tamatta, bersantai-santai sesaat, menikmati waktu dalam keadaan halal. Kalau ifrad, antum ingat salat munfarid. Apa salat munfarid? Salat sendiri. Atau lafaz mufrad. Apa mufrad itu artinya? Ada mufrad, musanna, jama'. Mufrad artinya lafaz tunggal. Jadi hanya satu saja. Niatnya hanya haji. Paham ya? Tamattu mendahulukan umrah baru haji, ifrad hanya niat haji saja, qiran mengumpulkan antara umrah dan haji. Amalannya antara ifrad dan qiran hampir sama. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan au yuhrima atau ya, au yuhrimu bil umrati awalan thumma yudkhilul hajja 'alaiha qabla syuru'i fi tawafiha. Atau seseorang pertama dia berniat ihram untuk umrah, berniat umrah, pertama kali niat umrah. Kemudian sebelum tawaf untuk umrah itu dia meniatkan haji. Ya, boleh. Jadi awalnya dia niatnya apa? Umrah saja. Berarti apa itu? Tamattu nanti hajinya, ya kan? Umrah pertama umrah saja. Berarti apa? Tamattu. Kemudian sebelum tawaf dari miqat menuju ke tawaf kan lama, ya kan? Paling dekat mana? Sa'il al-kabir. Ya, itu pun kurang lebih setengah jam, 1 jam lah ya. Kemudian sebelum tawaf ini akhirnya niatnya dirubah. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Dirubah menjadi apa? Qiran. Ya. Jadi sebelum dia tawaf, dia rubah niatnya yang awalnya tamattu menjadi qiran. Paham? Kemudian beliau mengatakan wa amalul qarini ka amalil mufrad, ya. Perbuatan atau amalan si qarin yang haji dengan haji qiran dan amalan haji ifrad itu sama saja. Sawaun, ya, illa annal qarina alaihi hadyun wal mufrad la hadya alaihi. Bedanya kalau qarin, ya, kalau haji qiran itu wajib hadyu. Adapun kalau ifrad tidak wajib hadyu. Yang kedua bedanya apa? Ini perbedaan pertama. Yang kedua niatnya, ya, niatnya berbeda juga, ya. Amalannya sama kecuali kalau qiran ada hadyu. Mengapa ada hadyu pada qiran? Karena dia dapat berapa pahala? 2 pahala. Ifrad berapa pahala? 1 pahala. Ya, 1 pahala. Makanya nanti tamattu juga ada kewajiban hadyu. Dia bisa santai-santai pun dapat 2 pahala juga. Ya, tamattu dan qiran nanti wajib hadyu. Sampai sini paham ikhwas sekalian? Perinciannya nanti. Cuma anak pengen antum paham gambarannya. Ya, jadi gambarannya sekali lagi kalau tamattu, ya, ifrad qiran kita samakan, ya. Tamattu itu antum datang umrah dulu, umrah selesai dalam keadaan halal, tunggu sampai tanggal ke-8. Tanggal 8 baru niat untuk haji sampai terakhir nanti. Paham? Itu namanya apa? Tamattu. Adapun kalau qiran enggak ada tahallul di situ. Jadi dari awal ketika labaika hajjan, ya, ketika saya niat haji atau labaika hajjan wa umratan, saya niat haji dan umrah berarti qiran, itu tidak ada tahallul sampai nanti tanggal 10, ya. Dan amalannya kalau qiran dan ifrad ketika dari miqat dia boleh ke Mina langsung, paham? Mabit di Mina nanti, atau langsung atau ke Mekah dulu. Kalau ke Mekah dulu, saya ulangi, bukan ke Mekah tapi apa? Ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram dulu boleh, atau ke Mina langsung boleh. Kalau ke Masjidil Haram apa yang dilakukan? Tawaf. Tawaf ini namanya tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Makanya dia boleh langsung ke Mina. Ya. Paham? Atau mungkin dia tidak ke Mina, ke Aziziyah lah yang dekat Mina. Boleh juga, tidak mengapa. Kemudian seandainya dia lebih memilih untuk melakukan tawaf kudum, maka setelah ke tawaf kudum ini dia kan punya kewajiban sa'i, ya. Di antara amalan haji itu ada tawaf ifadah, ada sa'i juga. Sa'i hajinya ini boleh ditarik setelah tawaf kudum, ya, atau nanti ditunda pada tanggal 10, ya, setelah tawaf ifadah, setelah tawaf haji, ya, baru nanti sa'i haji boleh. Ya, mana yang lebih mudah atau sesuai dengan jadwal
ya silakan dikerjakan nanti ya masing-masing dari teman-teman yang tidak berhaji. Paham ya? Tapi gambarannya sekali lagi, dia kalau mau tawaf kudum disunahkan tawaf kudum, kemudian setelah itu boleh sa'i untuk haji. Berarti nanti setelah tawaf ifadah tidak ada sa'i, atau boleh sa'inya ditunda nanti setelah tawaf ifadah baru sa'i. Paham ya? Ya, nah ini nanti untuk qiran dan ifrad ya, qiran dan ifrad. Jadi nanti bagi qiran dan ifrad dua orang satunya tamattu, dia bisa santai-santai. Kalau yang qiran dan ifrad dia tetap dalam keadaan berihram, harus wajib menjaga larangan-larangan saat berihram ya. Kemudian dia tunggu sampai tanggal ke 9, masih terus biasa saja, tanggal 9 biasa dia tanggal 9, kemudian nanti atau tanggal 8 ini di sini nanti dia ke Mina ya. Yang tamattu nanti tanggal 8 mulai juga amalannya ya. Makanya cocoknya kalau seandainya orang melakukan tamattu ini ketika datangnya awal-awal ya, bulan Syawal atau Dzulqa'dah, kemudian baru mengerjakan tamattu karena dia free sampai nanti tanggal ke 8 Dzulhijjah. Atau seandainya dia tanggal 7 sampai sana, kemudian dia mau beberapa jam, mau dalam keadaan tahallul juga tidak mengapa. Khususnya untuk haji lokal, haji internal Arab Saudi di sini biasanya datangnya kan mepet ya. Baru datang tanggal berapa? Tanggal 7 ya, bahkan bisa jadi 7 malam ke 8. Boleh tidak malam itu umrah? Masih boleh, tidak mengapa. Ya, masih boleh. Bahkan sebagian ulama berpendapat seandainya pada tanggal 8 pagi pun ya, sebagian masih mengatakan boleh, tapi sebagian tidak membolehkan karena itu harinya sudah hari haji, bukan hari untuk umrah lagi ya. Paham? Kalau seandainya seseorang mau memulai umrahnya tanggal 8 dan tanggal 8 nanti amalan satu-satunya itu setelah berihram untuk haji, kemudian ke Mina, mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Nanti setelah pagi dari Mina itu besok paginya menuju ke mana? Padang Arafah. Orang ketika dia kalau sudah menuju ke Arafah ini ya, atau hari tarwiyah ini tamattu sudah selesai ya, kita katakan sudah tidak ada kesempatan, maka solusinya kalau sudah hari ke-9 adalah melakukan qiran atau ifrad ya. Jadi setelah dari miqat dia langsung pergi ke Arafah. Boleh tidak? Boleh ya, yang dilewati amalan yang sunnah. Dia tidak tawaf kudum karena tawaf kudum hukumnya sunnah. Dia tidak mabit di Mina malam ke-9 karena mabit di Mina hukumnya sunnah. Dia langsung siap-siap untuk wukuf di Arafah. Boleh ya, boleh. Nah itu untuk nanti perinciannya. Yang jelas antum pahami dulu gambaran secara umum tamattu seperti apa, kemudian qiran itu seperti apa. Lalu para jamaah sekalian, apa yang lebih utama dari 3 amalan berikut ini atau amalan di atas, amalan yang sudah kita bahas? Beliau mengatakan rahimahullah, ini tentu saja para ulama berbeda pendapat. Yang ini yang beliau lebih pilih ya, dan banyak ulama yang memilih ini juga. Wa afdalu hadhil anwa'i thalathati at-tamattu'u. Dan yang terbaik dari 3 macam manasik ini adalah haji tamattu. Wa huwa alladhi amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Karena inilah yang diperintahkan Nabi untuk para sahabatnya. Wa hatsahum alaihi, yang beliau motivasi mereka untuk melakukannya. Hatta law ahramal insanu qarinan aw mufridan fa innahu yata'akkadu alaihi an yaqliba ihramahu ila umratin liyasira mutamatti'an walau ba'da an tafa wa sa'a ya. Bahkan seandainya ada seseorang yang melakukan haji qiran atau ifrad ya, maka dia harus dipastikan ya, atau diharuskan untuk merubah ihramnya menjadi umrah. Meskipun dia ya menjadi umrah, berarti nanti dia menjadi tamattu ya, meskipun dia sudah tawaf dan sudah sa'i. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya seorang sudah tawaf, sudah sa'i, tawaf, sa'i, kalau mau umrah tinggal apa? Tahallul ya. Maka ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, suruh merubah menjadi tamattu ya. Supaya menjadi tamattu tinggal tahallul. Saya umrahnya awalnya niatnya tawaf kudum, sa'inya untuk sa'i apa? Haji. Tidak mengapa ya, diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk merubah menjadi tamattu. Caranya dengan tahallul ya.
Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi lamma tafa wa sa'a ama hajjatil wada wa ma'ahu ashabuhu amara kullaman laysa ma'ahu haddun an yaqliba ihramahu umratan wa yuqassir wa yahil. Sebab Nabi tatkala selesai umrah, tatkala selesai tawaf dan sa'i pada tahun haji wada, ya, haji perpisahan, dan beliau bersama para sahabatnya pada saat itu, beliau memerintahkan siapa saja yang tidak membawa hadyu untuk merubah ihramnya menjadi umrah dengan cara memendekkan rambutnya dan dia menjadi halal atau tahallul, berarti dengan hal tersebut, ya. Dan sudah disampaikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada saat itu sampai di Mekah pada saat itu pada tanggal atau selesai dari manasik umrahnya pada saat itu pada tanggal keempat Dzulhijjah, insyaallah kalau tidak salah, ya. Ada di sini, ya, insyaallah, ya. Tanggal 4 Dzulhijjah, sementara tanggal 8 itu sudah begitu dekat, makanya diperintahkan adalah untuk memendekkan, bukan dicukur gundul, ya, bukan dicukur habis, ya. Kalau sudah cukur berarti sudah tawafnya sudah, sa'nya sudah, cukurnya sudah, maka berubah menjadi umrah. Wa qala, dan beliau mengatakan, laula anni suqtul hadya la fa'altu mithla alladhi amartukum bih. Seandainya aku tidak membawa hadyu, seandainya aku tidak menggiring hadyu, ya, niscaya aku sudah melakukan apa yang telah aku perintahkan pada kalian, yaitu merubah hajinya menjadi umrah, ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala yang lebih kuat beliau itu hajinya haji apa? Qiran, ya, hajinya insyaallah taala yang lebih tepat haji qiran, karena beliau membawa apa? Hadyu, ya, membawa hadyu. Beliau menggiring hewan-hewan, ya, memiliki hewan-hewan yang banyak. Hadza, ya, selesai ini. Wa qad yuhrimul insan bil umrah mutamatti'an biha ila al hajj summa la yatamakkanu min itmamil umrah qabla al wuquf bi Arafah. Bisa jadi seorang dia niatnya untuk umrah, ya, untuk umrahnya itu untuk tamattu, ya, untuk haji tamattu, tapi dia tidak bisa menyelesaikan umrah, ya, hingga sebelum wukuf di Arafah, ya. Jadi dia tidak memungkinkan untuk menyelesaikan umrah sebelum wukuf di Arafah itu. Sampai wukuf di Arafah dia tidak mungkin menyelesaikan umrahnya. Karena apa? Nanti ada keadaannya. Fa fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini, yudkhilul hajja 'alal umrah, maka dia meniatkan hajinya tersebut dimasukkan ke umrah, wa yasir qarinan, sehingga hajinya menjadi haji qiran. Wal numathil lidzalika bimithalain. Kita beri dua contoh. Al-mithalul awal, contoh yang pertama, imra'atun ahramat bil umrati mutamatti'atan biha ilal haji fahadat aw nufisat qabla an tatufa wa lam tathur hatta jaa waqtul wuqufi bi Arafah. Seorang wanita, dia niatnya umrah tamattu, tapi sebelum tawaf dia haid atau nifas dan tidak suci kecuali, ya, tidak suci sampai tiba hari wukuf di Arafah. Ya, tidak mungkin dia melakukan umrahnya, paham, ya? Karena kalau tamattu tadi dia harus selesai umrahnya, sementara nanti ada wukuf di Arafah, ini tidak boleh dilangkahi ini. Kalau mabit di Mina masih ringan karena hukumnya sunnah, ya. Fa inna fi hadhil hal, maka wanita tersebut dalam keadaan seperti ini tanwi idkhalal haji al umrah, dia niatkan haji ini dimasukkan ke umrah, ya, atau umrahnya dimasukkan ke haji. Wa takun qarinan, sehingga hajinya menjadi haji qiran. Fatastamir fi ihramiha wa taf'al ma yaf'aluhu al-hajj ghaira annaha la tatufu bil baiti wa la tas'a baina safa wal mar'ah hatta tathura wa taghtasila. Kemudian dia terus lakukan amalan haji apa saja, hanya saja dia tidak bisa melakukan dua amalan. Pertama tawaf, kedua sa'i. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, ya. Yang kedua, al-mithal tsani, insanun ahrama bil umrati mutamatti'an biha ilal haji fa hasala lahu a'iq yamna'uhu min ad-dukhul ila Makkah qabla yaumi Arafah. Ada seorang dia niat ihram dengan umrah tamattu, ya, umrah untuk haji tamattu. Kemudian ternyata ada yang menghalangi dirinya untuk bisa masuk ke Mekah, ya, sebelum hari Arafah. Ya, jadi sampai hari Arafah itu dia tidak bisa menyelesaikan umrahnya karena dia niatnya tadi apa? Mau
umrah untuk tamattu. Fa innahu yanwi idkhal al-haji 'ala al-umrah wa yakunu qarinan. Maka dalam keadaan seperti ini dia niatkan hajinya tersebut dimasukkan ke umrah itu sehingga menjadi qiran. Fatas samir fi ihramihi wa yaf'al ma yaf'aluhu al-hajj. Ya, kemudian dilanjutkan dan tinggal lakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji. Paham keadaan yang kedua? Contoh, saya kasih contoh seorang kalau di zaman sekarang sih mudah. Kalau zaman dahulu mungkin ada penjahat yang menghalangi untuk masuk ke tanah haram, ya. Atau demikian pula mungkin kalau sekarang apa ya, kena pegang askar, ya, kena taftish dia. Padahal dia niatnya mau umrah, sudah ihram, belum umrah, selesai umrah, ada masalah. Dan masalah ini tidak selesai kecuali pas tanggal ke-9 hari Arafah. Maka dia niatkan umrahnya menjadi qiran, ya. Haji yang awalnya tamattu diniatkan menjadi qiran karena tidak bisa menyelesaikan umrahnya. Paham ya? Nah, ini dua keadaan bagi orang yang terhalangi dari melakukan umrah tamattu, di antaranya adalah wanita, ya. Ini saja ikhwas sekalian bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.